Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai peneliti dan sekaligus sebagai DNPIM sangat tercerahkan oleh Mbak Eni, oleh Mbak Anis, oleh Bang Sahganda, Bang Ihsan yang luar biasa, dan Bang Salahuddin Daim. Saya berkeputusan ini sudah wassalam, habis, anti klimaks. Saya sengaja minta terakhir memang, supaya anti klimaks. Jadi kalau saya sekarang menjadi penulis, katakan gitu. Mulai tadi saya dengarkan sebenarnya kalau saya tulis seperti ini, Indonesia terjangkit wabah kronis korupsi. Pertanyaan tersebut bukan sinis, sebab dalam realitanya nyaris tiada hari tanpa berita korupsi. Bagi sebuah negara, korupsi sangat berbahaya. Ibarat pohon, korupsi adalah benalu yang menggerogoti pohon inangnya. Dampaknya tidak saja membuatnya kering kerontang, tetapi juga bisa membuatnya mati. Korupsi merupakan hobi lama menurut saya. Habis ceritanya panjang tadi, saya menarik satu kesimpulan, korupsi ini hobi lama yang belakangan ini, hobi ini semakin menjadi-jadi, yang menjangkiti semua institusi dari cabang-cabang kekuasaan, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, itu infrastruktur, suprastruktur politik. Tadi saya paling termangu adalah oleh Bang Ihsanuddin, apalagi sampai kena santet gitu. Pas kena santet itu tenang Bang, di kanan kiri bau Anda ada malaikat. Tidak bakal mati kalau Tuhan tidak izinkan mati, gitu kan? Jadi luar biasa. Lalu ujung-ujungnya ini semua politik, gitu kan? Ilmu saya soalnya, saya ini sarjana ilmu politik. Di belakang sana juga iya, Mbak Husnul Mar'iyah, dosen ilmu politik dan demonstran. Sudah, jangan banyak-banyak. Pemilunya sudah selesai. Iya, jadi ketika politik dan disampaikan bahwa sebenarnya distorsi, penyimpangan, pelanggaran yang permanen, itu kesimpulannya adalah by design. Jadi kalau hanya kolo-kolo kata orang Jawa atau tempo-tempo kadangkala, itu artinya mungkin silap. Tapi kalau mulai dulu sampai sekarang menjadi-jadi, dinamika korupsinya bukan semakin bagus, dinamikanya itu semakin luar biasa, pantang mundur gitu ya, tidak ada malunya. Itu artinya by design. Pilihan kita ini mau maju, jangan dulu, sabar. Jangan hari ini. Kita klimakskan dulu, gitu ya. Jadi silang sengkarut tata kelola ekonomi, tata kelola BUMN kita, gitu ya, tata kelola pemerintahan kita, gitu. Dan tadi disebutkan ini melanggar konstitusi, gitu ya. Itu kan luar biasa. Melanggar konstitusi hari gini melenggang. Apa yang salah pada negara ini? Di sini pergerakan Indonesia Maju yang Dewan Nasionalnya adalah berbagai. Tidak boleh lagi dikatakan ini sukuisme, ini agama tertentu. Tidak, di semua agama ada. Kita di DNPIM ini ada mulai Konghucu sampai Islam. Etnisitasnya dari Sabang sampai Merauke. Bahkan etnisitas juga tentu gitu ya. Kita tidak membedakan pribumi dan pribumi, tapi variatifnya luar biasa. Kita sedang concern Bapak Ibu sekalian. Kita sedang concern yang luar biasa. Saya tadi merinding banget, serius. Bukan sok halus saya, sok apa gitu. Rasanya mau nangis, tangan saya sampai dingin. Bang Ihsan Nurdin
Anda terlalu banyak data. Sampai begini dia itu sebetulnya dia kuat sekali. Narasi-narasi yang kuat yang disampaikan seperti itu. Ini yang harusnya kita respon. Kalau kita cinta pada Indonesia. Ini sudah tidak ada pemilu, jadi nggak ada beban lagi bagi kita dukung-dukung, tidak ada. Pemerintah kita dukung kalau pemerintah on the right track, dan pemerintah harus kita kritisi kalau ternyata membahayakan, gitu kan, nasib bangsa dan negara kita. Seharusnya warga negara yang bertanggung jawab seperti itu. Kita masih ingat gerakan reformasi tahun 98 tidak lain tidak bukan adalah untuk memberantas 3 hal: nepotisme, kolutisme, dan korupsi. Karena saya termasuk terlibat di dalamnya. Bang Iksan tidak, ini juga tidak, gitu ya. Kami di LIPI, 19 peneliti LIPI ini mendapatkan surat dari Pak Habibie, di warning keras 2 kali. Kalau sekali lagi melakukan itu langsung di PHK, diberhentikan. Jadi kalau Pak Harto masih terus, kita PHK, pasti itu. Dan lalu kedutaan Amerika, kedutaan Malaysia datang ke LIPI waktu itu. Karena kami meminta pergantian kepemimpinan nasional, karena kita waktu itu sudah tidak kuat dengan KKN. Jadi roh dari gerakan reformasi tahun 98 adalah untuk memberantas KKN. Asumsinya lalu kita bersepakat untuk menerapkan sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi kita hentikan top down, gitu kan? Sistem senioritas, sistem otoritarianisme. Sistem kita inginkan adalah transparan dan akuntabel, partisipatif. Meleset semua. Ujung-ujungnya politik. Diperbanyak sistem multipartai, gitu ya. Sistem multipartai banyak, gitu ya. Ternyata fungsi representasi tidak terjadi. Core demokrasi yang katanya partisipasi, kontestasi, representasi itu batal semuanya. Jadi kita tinggal bertanya sekarang, 98 sampai tahun 2020, berapa tahun? 22 tahun. Kita berdemokrasi dengan ala-ala, gitu ya, bukan sangat Pancasila. Kita berdemokrasi minus Pancasila, kita pertanyakan, kita evaluasi. Ini dampaknya kok tambah-tambah, gitu ya, tambah jelek, gitu ya. Kita kehilangan nilai-nilai, kita kehilangan kesantunan, keadat kepada pemerintah, kepada wakil rakyat. Itu buruk sekali. Jadi ini harus kita hentikan. Apa solusinya? DNP, Pergerakan Indonesia Maju, harus ikut merumuskan ini sebagai bagian dari civil society yang senantiasa harus kritis untuk mengevaluasi, mereview, gitu ya, perjalanan negara dan bangsa kita. Bukan hanya hasil pemilu 2019. Kita pertanyakan, perjalanan kita sudah on the right track tidak? Menuju, katakan, gitu ya, sebagaimana yang sudah dikonseptualisasikan oleh para pendiri bangsa. Kalau kita tidak on the right track, siapa yang mengingatkan? Sementara pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya sudah kita baca, 5 visi besar. Nyambung tidak 5 visi besar dengan realitas yang kita lakoni, gitu ya, kita lakoni kali ini. Jadi kalau itu tidak, tentu ya, menurut saya akan terjadi pembusukan dari dalam diri kita sendiri. Karena apa? Korupsi yang tak terkendalikan lagi, yang dilakukan oleh semua cabang kekuasaan, oleh semua bahkan elemen dan dalam lini kehidupan kita, ini merusak kita. Nama kita hancur, tidak hanya di ASEAN, di Asia Pasifik, bahkan di global. Indonesia, budaya jujur sudah tidak melekat pada kita. Budaya jujur sudah tidak melekat pada kita. Kita bukan menjadi sosok-sosok yang trusted, gitu ya, yang kredibel. Ini yang harusnya tentu ya ormas-ormas keagamaan turun gunung untuk mengatakan itu. Kita ini krisis serius, gitu ya, dengan nilai-nilai. Gitu. Kita tidak membangun kejujuran dengan sistem demokrasi yang kita sepakati sejak tahun 98.
so what, what's next gitu ya. Kita berpikir untuk memberikan solusi Bapak Ibu sekalian. Apa solusinya? Kita harus hand in hand membangun trust itu. Tidak menafikan, tidak melakukan political othering, lagi-lagi politik. Kalau sudah othering, tidak pakai politik, mungkin tidak masalah gitu ya, yang lain gitu. Begitu political othering, sudah ada diskriminasi, ya kan? Jadi politik ini yang kita redam sedemikian rupa dengan memberikan solusi, yaitu penegakan hukum atau membangun kualitas hukum kita supaya kita semuanya menjadi manusia-manusia yang menjunjung tinggi etika, gitu kan? DRC kemarin memang membahas masalah etika dan tata kelola, gitu ya. Nah ini yang penting, yang harusnya menjadi ranahnya PIM, gitu ya. Karena PIM ini bukan ekonom, bukan politikus, gitu. Tapi di sini adalah memang bergerak untuk kemanusiaan, kemajemukan dan kebersamaan. Ketika ini terancam, kita harus speak up. Jadi kalau PIM saat ini mengambil topik yang menurut saya ini topik yang sangat berat, terus terang tadi itu mendadak saya pusing. Pusing tadi. Di ujung itu saya dingin, tangan saya kaget sekali dengan data yang luar biasa. Biasanya saya nonton di TV tapi kan in and out gitu. Bukan corona, tapi iya itu kan tersentak. Saya bilang kalaulah saya tersentak, hanya Bang Ihsanul Norsi yang membuat saya tersentak dan merinding saya. Mengapa segitu jauh distorsi terjadi atau pelanggaran, penyimpangan, bahkan melanggar konstitusi dan kita aminkan saja? Ini lemah iman kita. Jadi janganlah, kita harus menjadi warga negara yang cinta negara kita, dan oleh karena itu kita ingatkan bareng-bareng. Tidak ada niatan apapun dari pergerakan Indonesia Maju gitu ya untuk menohok siapapun, tidak. Tapi ini concern kita kepada negara, kepada NKRI. Oleh karena itu semoga ya menurut saya ini menjadi satu mungkin leverage factor bagi kita memperbaiki secara serius gitu ya. Baik itu untuk katakan gitu ya pemerintah, kita masukkan bagi pemerintah maupun masukan bagi ormas-ormas yang ada dan sebagainya yang mungkin berhimpun dalam civil society. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.